Paul Munster geram wasit lama memutuskan VAR. Ada insiden yang menarik yang tercipta saat Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024, malam. Laga pekan pertama BRI Liga 1 2024-2025 itu harus terhenti sekitar 10 menit. Momen itu terjadi pada menit ke-63 saat pemain PSS, Hoki Caraka, diduga melakukan handsball di kotak terlarang. Sontak, para pemain Persebaya melakukan protes keras kepada wasit Stephen Yubel Poli meminta pengecekan video asisten referee. Mulanya, wasit Stephen enggan melakukan pengecekan VAR menganggap tak ada penalti untuk Persebaya. Tapi, dia mencoba melakukan pengecekan VAR setelah lebih menerima informasi. Dalam proses ini, pelatih Persebaya, Paul Munster, ikut berteriak tanda geram sampai masuk lapangan, sebab proses untuk memastikan kemungkinan penalti untuk Persebaya berlangsung sangat lama. Pada akhirnya, pengecekan dilakukan dan hasilnya Hoki tidak dianggap melakukan handsball. Paul Munster sendiri kemudian menerima kartu kuning akibat ulahnya yang melewati batas area pelatih. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku geram dengan keputusan wasit yang terlalu lama untuk memanfaatkan VAR. Injury time babak kedua pun sampai 10 menit sehingga membuat laga berlangsung lebih lama. Itu terlalu lama, saya pikir butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Ya, 5 menit lagi, jadi menurutku mungkin 15 menit, ini terlalu lama, para pemain berdiri di lapangan, kata Munster. Munster berpendapat bahwa membuang waktu terlalu lama akan berdampak pada kondisi pemain, sebab mereka harus menunggu dulu keputusan wasit sampai akhirnya pengecekan VAR selesai dilakukan. Terlalu lama dan pemain mulai kedinginan, kemudian ketika Anda memulai pertandingan, para pemain harus kembali ke tuntutan fisik yang tinggi. Namun, terkadang sulit, jadi perlu lebih cepat dalam pengambilan keputusan di lapangan, imbuh Munster. Mantan pelatih Bayangkara FC itu menyarankan agar durasi pengecekan VAR dibatasi maksimal 2 hingga 3 menit, untuk memastikan bahwa permainan dapat dilanjutkan tanpa gangguan yang berarti. Saya tidak tahu kenapa lama sekali, semua orang frustrasi, pemain, pendukung. Kurang enak rasanya jika penonton juga menonton dan menunggu lama, maksimal 2-3 menit dalam pengambilan keputusan, ungkap Paul Munster. Youngster anyar Persebaya Surabaya. Tanpa adanya Malik, Munster mengandalkan Alvan Swaib di sisi kiri lini serang Persebaya, performanya pun tidak buruk. Dia berani berduel dan penguasaan bolanya cukup bagus. Abdul Lestaluhu beberapa kali dibuat kewalahan olehnya. Mulai membaik sedikit demi sedikit, kita juga harus berhati-hati. Malik atau siapapun, kita harus berhati-hati karena jika kita terburu-buru, itu bisa salah atau situasi yang lebih panjang, jadi kita harus berhati-hati. Tapi Alvan melakukan pekerjaan persis seperti yang saya minta, ucap Munster. Bursa transfer Liga 1 ditutup, Persebaya Surabaya segera umumkan bek asing baru. Seperti diketahui, tenggat waktu pendaftaran pemain baru di Liga 1 akan ditutup pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Bajul Ijo itu memang santer dikabarkan akan menambah amunisi pemain asingnya. Pemain asing Persebaya sendiri saat ini baru beranggotakan 6 pemain. Persebaya setidaknya punya kuota 2 pemain asing lagi berdasarkan regulasi Liga 1 musim ini. Sosok pemain asing ketujuh pun mulai mencuat pada satu nama, yaitu Daryl Lahman. Daryl Lahman merupakan bek asing berusia 34 tahun berkebangsaan Belanda, ia memperkuat timnas Curaçao. Daryl Lahman terakhir kali membela Perth Glory, tim kontestan kompetisi tertinggi Liga Australia. Sedangkan sosok pemain asing ke-8 kabarnya Renan Alves.